Kenapa bisa muncul gerakan ini datang dari Pati jauh-jauh ke Jakarta? Sementara di Jakarta ini pun sudah banyak aktivis yang menyuarakan tentang ini dan pada masa reses kemarin DPR RI Komisi 3 membahas tentang RUU ini. Nah, saya tahu perjalanannya sehingga saya melihat apa urgensinya lagi harus datang jauh-jauh ke Jakarta untuk meminta disahkan RUU ini dengan segala macam opini yang dibangun. Kalau kita mengikuti kan di media sosial itu deras sekali opini yang dibangun seolah-olah Jakarta ini mencekam, sudah sangat Pemirsa, merespons unjuk rasa 27 Agustus 2026, DPR sepakat untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang pada 15 Desember 2026. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad usai beraudiensi dengan massa demonstrasi. Menurut Dasko, batas waktu pengesahan adalah hasil rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun persidangan 2026-2027. Sufmi Dasko, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustafa bahkan siap mundur dari jabatan mereka sebagai Wakil Ketua DPR jika RUU Perampasan Aset tidak disahkan pada 15 Desember. Ini waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara yang sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri. Hari ini Kamis 27 Agustus 2026, eskalasi politik di tanah air kembali mencapai titik krusial. Gelombang pengunjuk rasa memadati kawasan gedung DPR MPR menuntut perbaikan mutlak masa depan legislasi kita. Namun di tengah gemuruh massa, sebuah pernyataan mengejutkan keluar dari Senayan. 3 pimpinan DPR secara terbuka berkomitmen untuk mundur dari jabatan mereka jika rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan hingga batas akhir, yakni 15 Desember 2026. Apakah ini sebuah bentuk pertanggungjawaban moral yang tulus atau sekadar taktik politik untuk meredam amarah publik? Kita bahas bersama para narasumber Dialog Prime sore ini. Di studio sudah hadir Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Ahmad Jundi Khalifatullah, dan melalui saluran Zoom kita sudah tersambung dengan politisi sekaligus praktisi hukum Ferdinand Hutahean. Terima kasih Jundi sudah hadir, apa kabar? Alhamdulillah sehat, makasih Alhamdulillah sehat, sama-sama. Bang Ferdinand, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Apa kabar Bang? Terima kasih. Selamat sore. Oke, kita langsung ingin bahas terlebih dulu. Saya ingin dengar dari Jundi, sebenarnya isu internal kami itu seperti apa Jundi? Iya baik Mbak, yang pertama kami mohon maaf kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan ya, yang ditimbulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan kami, apalagi menolak penyampaian pendapat. Ya. Kami sebagai organisasi yang lahir dari Reformasi 98 tentunya mendukung penyampaian aspirasi masyarakat yang bertanggung jawab, dan itu adalah hak konstitusional sesuai dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dinamika yang ada, ya, kami menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah diberhentikan dari organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Siapa saja mereka? Ya, siapa saja mereka? Hanya satu nama saja yang kemudian sudah diberhentikan sejak 8 September 2025. Okay. Dan kedua, hingga detik ini pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia belum melaksanakan Muktamar ke-14. Insya Allah akan dilaksanakan di Maluku Oktober 2026, Mbak. Oktober ya? Iya. Okay. Terakhir sebagai organisasi kami terdata dan tercatat di SK Kemenhum, Kementerian Hukum, dan sampai saat ini masih tercatat nama ketua umumnya adalah saya Ahmad Jundi Khalifatullah. Jundi sebagai ketua umum, sekjennya Nazmul Waton. Ada ini di antara tim yang datang di sini? Iya. Oh tidak ya. Terus jadi hari ini kalian tadi ikut di Senayan? Iya Mbak, kita bagaimana juga mendukung ya aksi dari teman-teman yang menyuarakan pendapat
Dan sebetulnya ini linear dengan isu-isu yang juga kami suarakan bahkan sejak tahun lalu, sejak awal kepengurusan kami. Yang mana aja tuh, tuntutan yang mana? Utamanya tentang RUU perampasan aset. Oke. Dan berkaitan juga dengan hukum mati koruptor, kami sepakat ya, itu juga satu hal yang harus disuarakan. Oke. Tapi hari ini teman-teman kami juga ikut bergabung ya di Senayan ya? Iya, kita membangun eskalasi karena memang semua cara harus dituju. Dan ini kan dalam eskalasi yang terbangun ini yang paling utama konsistensi kita. Ya bagaimana kita mengawal kebijakan-kebijakan ini dan juga ya tentunya membersamai Oke. kelompok-kelompok masyarakat yang juga punya keresahan yang sama. Jadi substansi kami bagaimana poin-poin yang disampaikan. Oke, ketika audiensi tadi apakah ada tim dari rekan-rekan kami yang ikut audiensi? Untuk ke dalam tadi tidak ada. Tidak ada ya? Oke, tapi sudah terwakilkan ya oleh teman-teman demonstran yang turut ditemui oleh wakil ketua DPR tadi. Iya betul, Oke. sudah terwakil. Setidaknya ada dua ya, tadi sebelum kita ke Bang Ferdinand. Ada dua yang tidak hanya menerima audiensi, tapi bapak-bapak kita wakil rakyat di DPR hari ini menyampaikan dua pernyataan secara langsung bahwa RUU perampasan aset maksimal nanti tanggal 15 Desember akan disahkan. Kemudian yang kedua, kalau tidak disahkan juga tanggal 15 Desember, mereka akan berani mundur. Sebenarnya tadi ada 3 orang yang kita catat. Tanggapan kamu terkait hal itu? Yang pertama, kami mengapresiasi masyarakat yang sudah turun tadi sesuai dengan tuntutan dan tidak melakukan keributan. Karena kalau yang namanya keributan itu yang rugi kita sendiri, Mbak. Ya. Nanti headline-nya di Nusantara TV ini kerusuhan ketika aksi, bukan merupakan tuntutan ya kan. Ya. Nah yang kedua, kami juga cukup di luar ekspektasi terkait dengan respon dari pimpinan DPR RI terkait dengan tuntutan-tuntutan yang dibawa oleh massa aksi, dan menurut kami harus mengapresiasi kesungguhan ini bahwa memberikan jaminan 15 Desember atau sebelumnya akan disahkan, dan dengan ini bukan hal yang ringan saya pikir dengan jaminan untuk mundur dari kursi tersebut. Dan kita akan terus mengawal hal itu. Tentu kita akan terus kawal sampai undang-undang ini disahkan. Oke. Saya ke Bang Ferdinand. Bang, Anda menganggap sebelumnya demonstrasi besar-besaran hari ini sebagai lelucon. Terus tadi kita juga sudah mendengar pernyataan dari Kapitumas Polda bahwa 65 orang Bang sudah ditahan diduga menunggangi aksi. Apakah ini juga kemudian meneguhkan pernyataan Anda bahwa sebelumnya Anda mencurigai ini hanya sebagai sekedar lelucon begitu? Ya, pertama saya posisinya tetap selalu mendukung penyampaian aspirasi pendapat masyarakat secara tertib. Karena kami ini adalah politisi juga yang aktif, punya banyak jaringan, mendapat informasi dan berbagai macam data. Kami sebetulnya sejak awal sudah mencium adanya upaya-upaya gerakan kelompok tertentu yang akan menunggangi gerakan ini. Secara prinsip saya secara pribadi mendukung undang-undang perampasan aset. Bahkan saya mengkritik undang-undang itu karena saya pun sudah mendapatkan draftnya. Bagi saya draft RUU itu masih cukup lemah, tidak menyelesaikan persoalan korupsi. Jadi apa yang diagendakan oleh DPR RI juga kan saya mengikuti. Saya berkomunikasi aktif dengan teman-teman di Komisi 3 untuk menyelesaikan RUU perampasan aset ini. Bahkan 2 minggu lalu saya menghubungi juga beberapa kawan di sana untuk segera Komisi 3 mengumumkan bahwa undang-undang ini akan disahkan pada tahun ini. Karena ini penting sekali bagi kita semua untuk mengawal bagaimana pemberantasan korupsi di negara kita. Nah, tiba-tiba yang mengagetkan adalah kenapa bisa muncul gerakan ini datang dari Pati jauh-jauh ke Jakarta. Sementara di Jakarta ini pun sudah banyak aktivis yang menyuarakan tentang ini, dan pada masa reses kemarin DPR RI Komisi 3 membahas tentang RUU ini. Nah, saya tahu perjalanannya sehingga saya melihat apa urgensinya lagi harus datang jauh-jauh ke Jakarta untuk meminta disahkan RUU ini dengan segala macam opini yang dibangun. Kalau kita mengikuti kan di media sosial itu deras sekali opini yang dibangun seolah-olah Jakarta ini mencekam, sudah sangat mengkhawatirkan. Makanya saya mengatakan ini lelucon karena kita tetap melihat, memantau ini demo tidak akan besar eskalasinya. Banyak yang ikut-ikutan tetapi bukan massa militan. Nah ini menjadi pertanyaan bagi saya, ini mengapa teman-teman dari Pati jauh-jauh ke Jakarta untuk ini? Siapa yang menggerakkan mereka? Karena ini tentu ada yang menggerakkan. Jadi kalau Korlapnya bilang tidak ada yang menggerakkan, saya tidak percaya itu. Karena mereka bisa sampai di Jakarta itu kan butuh perjuangan, butuh logistik, butuh dana segala macam. Jadi kalau tidak ada yang menggerakkan, saya tidak percaya. Saya tidak menuduh mereka adalah
orang-orang yang sengaja dibayar untuk melakukan sesuatu Jakarta. Tidak. Tetapi saya heran saja, kenapa mereka bisa sampai di Jakarta hanya untuk ini. Saya tidak masuk akal bagi saya, dan kita terus mengikuti perkembangan karena saya aktif sekali banyak jaringan. Memang ada kelompok-kelompok yang ingin menunggangi gerakan ini. Mereka sadari atau tidak sadari, ada yang menunggangi, dan faktanya Polda Metro Jaya kan Bang mengamankan Ferdinand, 9 orang. siapa Ya. saja kelompok-kelompok yang Anda curigai menunggangi aksi demonstrasi hari ini? Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami kembali Baik, usai baik. jeda azan maghrib berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.